Makanya orang yang pertama kali mendapatkan khitab untuk mengatur itu bukan orang lain, dirimu. Orang yang bisa mimpin orang lain itu karena berhasil mimpin dirinya. Bukan semata-mata karena dipilih loh ya. Bukan semata-mata karena dipilih berdasarkan suara yang terbanyak maka dianggap menjadi pimpinan, menjadi bisa ngatur. Belum tentu. Jadi yang paling utama, orang yang bisa ngatur orang itu adalah orang yang telah mampu mengatur dirinya. Orang yang bisa memanage orang lain karena dirinya sudah mampu memanage diri. Nah, maka dalam surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr surat ke-59, ayat-ayat terakhir itu. Ayatnya hanya 24 surat Al-Hasyr itu. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59, ayatnya hanya 24 ayat terakhir itu ya, sebelum akhir berarti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwar rahmanur rahim Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada hari Senin ini. Al-yauma yaumal itsnain. Tarikh kam? Tarikh as-sabi' min Maris sahih. 7 Maret ya. 7 Maret 2022. Begitu cepatnya waktu itu. Beberapa kali liqaat, muhadharat kita bahas untuk menjawab satu masukan ya dari Umi Nur Samsyah, sahabat Abi di Surabaya, tentang rumah tangga, tentang fungsi istri dan lain sebagainya. Peranan istri dalam rumah tangga nanti. Terima kasih Umi Nur, semoga sehat selalu. Anak-anakku semuanya, para santri baik yang offline maupun online. Alhamdulillah ini ada yang offline 4 orang. Masih tetap aja yaitu Inai, ya, kemudian Novida, lalu Nadifa, ya, Nadifa masih di luar. Kemudian Empok Nur, ya, ini vokalis kita. Baik, dan para pemirsa channel YouTube Yai Mim yang setia mengikuti kuliah bersama saya, yaitu kuliah filsafat, tasawuf, dan thariqah. Selamat berjumpa kembali pada kajian hari ini. Saya segera ingin menyelesaikan salat, yaitu salat syariah sudah kita bahas, salat thariqah sudah selesai, kita masuk pada salat hakikat. Salat hakikat secara introduction sudah kita, al-muqaddimahnya sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, nanti bisa dicek
atau direview ulang oleh kalau menginginkan seperti apa. Sebenarnya apa toh sholat hakikat itu? Sholat hakikat itu sholat nyata diri itu loh. Sholat nyata diri, ya toh. Artinya syariah sudah dilakukan secara baik, secara benar ya. Syariah sudah benar, syarat dan rukunnya sudah ditepati. Gitu. Terkait dengan bilangan, terkait dengan gerakan, terkait dengan ucapan, kemudian terkait dengan waktu, namanya syariah. Lalu thariqat itu maksud dari gerakan itu, maksud daripada waktu-waktu itu, maksud daripada ucapan-ucapan itu namanya sholat thariqah. Maksudnya Allahu Akbar itu apa toh? Kalau syariatnya kan Allahu Akbar, alif, lam, ha, kemudian alif, kaf, ba, ro, itu syariahnya. Syariah secara qauli apa? Bunyi Allahu Akbar oleh lisan. Maksudnya apa? Thariqah kan kemarin. Nah, syariah thariqah sudah kita bahas, sekarang hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu nyata diri bermakna pada dirimu. Makna kalau kemarin itu maksudnya, maksud itu kan yang kalimat itu ada maksudnya, kata itu ada maksudnya. Lah sekarang hakikat itu makna pada dirimu. Nyata fakta pada dirimu. Harus kamu bedakan antara fakta dengan realita. Fakta itu kamu menangkap makna terhadap kata yang di situ ada maksud. Realita itu di luar dirimu. Maka realitas itu objektif, fakta itu subjektif. Catatan ini, kalian kalau belajar filsafat nanti begitu. Nah ini filsafat itu. Realita itu objektif benar namanya, fakta itu subjektif namanya ketepatan. Maka tepatnya baju saya ini baju ya, baju ini kebenaran. Ketepatannya ada kaitannya dengan ukuran. Ya. Saya misalnya karena L ya. Kamu apa gitu, beda-beda. Apa bisa baju S dipakai? Apa benar? Ya benar sudah berbaju, tapi kalau S enggak masuk ke saya, enggak tepat. Ketepatannya juga baju ini sesuai dengan tempat. Baju tempatnya di sini bukan di bawah itu loh. Kalau di bawah namanya celana. Di luar kalau di dalam namanya kaos ya toh. Sama-sama baju gitu. Nah, baru berikutnya namanya di fakta pada dirimu itu setelah pas gitu. Nanti benar pakai baju, maksudnya pakai baju itu baju digunakan. Syariah itu bajunya, gitu. Maksudnya apa? Supaya dipakai. Lah, ketika kamu melakukan perbuatan memakai lalu memfakta diri, menemukan makna diri itu namanya hakikat. Maka hakikat itu fakta diri. Makna di diri. Apa bentuknya? Ya apa gitu loh. Beda-beda kan? Subjektif. Aku ngerasakno enak. Aku ngerasakno apa misalnya Nadifa. Kalau kamu pakai CD itu rasamu piye? Enggak keri misalnya loh. Terus kalau Novida kalau enggak pakai kaos itu kurang ya apa? Semriwing atau kademen dan beda-beda. Ada orang itu kalau pakai kaos dalam itu malah kayak sumpek ada. Nah, ini makanya fakta itu sifatnya subjektif. Ketepatan namanya. Maknanya subjektif. Sejumlah subjek itu. Sejumlah subjek. Bagi ini beda, bagi ini. Satu subjek aja beda-beda kok menyikapi realitas. Satu subjek menyikapi objek itu beda-beda. Ya yang alim, yang ya opo karena biasa ya opo gimana itu kalau ditanya, "Yai, gimana hukumnya melihat wanita telanjang bulat?" Nah, ini harus itu. Oh itu maksiat. Kalau wanita, kalau gambar wanita Yai, ya tergantung. Nah, bicaranya. Terus ditanya, kalau ditanya wartawan gimana ya? Ya itu maksiat. Nah, karena banyak publik yang tahu ya toh. Terus ditanya, Yai, kemarin kan dikatakan melihat gambar wanita cantik itu maksiat. Gimana Yai? Ya kemarin banyak orang. Kalau sekarang mana ada yang lain nggak ngono. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi subjek itu satu subjek keadaan yang situasi kondisi yang berbeda bisa maknanya berubah.
Maka kembali kepada subjek masing-masing. Karena subjek itu bersifat subjektif, ya kamu jangan masuk dunia subjektivitas. Alias masukilah, temukanlah makna pada dirimu. Nah, makna pada dirimu berupa rasa itu bisa berinteraksi rasa, namanya kasih sayang antar sesama. Maka sholat hakikat itu sholat nyata. Apa sholat nyata itu? Tercegahnya diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji itu? Ya kamu menyerang secara ini. Perbuatan keji itu namanya ini akhlak, gitu. Dibentuk dalam namanya akhlak. Apa perbuatan moral itu? Namanya perbuatan mungkar itu apa namanya? Moral. Akhlak dan moral. Bagaimana kamu bersikap dengan orang lain namanya akhlak. Bagaimana kamu mensikapi benda atau harta orang namanya moral. Jadi mungkar, fahsya dan mungkar. Gampangnya begitu loh ya. Bagaimana kamu mensikapi bersikap pada orang itu namanya akhlak. Bagaimana kamu mensikapi benda milik orang itu namanya moral. Paham ini? Kalau aku menghormati kamu, aku berakhlak namanya. Kalau aku tidak menghormati istrimu, namanya aku tidak bermoral. Paham gak ini? Lah, kalau gitu apa akhlak itu? Akhlak itu lebih totalitas, sedangkan moral itu lebih spesifik. Maka moral itu bahasa Arabnya adab. Fahsya dan mungkar. Maka utsluma uhiya minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil faksha'i wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 45. Inilah namanya sholat hakikat itu di sini. Apa itu? Sholat nyata. Apa itu? Kamu sudah benar-benar nyata pada subjek dirimu, tidak mungkin melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Apa itu? Melanggar akhlak dan melanggar moral. Apa melanggar akhlak itu? Ya kamu nggak menghormati alias menghina, merendahkan orang lain. Namanya perbuatan fahsya. Keji kan itu. Namanya perbuatan keji itu. Nah, apa perbuatan mungkar itu? Perbuatan mungkar pada diri itu, ya kamu tidak bermoral pada benda yang dimiliki oleh orang lain. Wong dudu namu mbok pakai gitu aja loh, namanya tidak bermoral kamu. Ya loh. Tanah yang bukan milikmu kamu gunakan, kamu namanya telah tidak bermoral pada dirimu dan pada orang lain. Kamu menghormati orang yang punya itu secara baik di hadapan, namanya berakhlak. Artinya kamu sudah tercegah pada dirimu al-faksha wal mungkar. Itulah sholat namanya, hakikat. Ya, lah kemudian kaitannya dengan takbiratul ihram seperti apa? Ya takbiratul ihram berarti takbirmu betul-betul mengharamkan dari perbuatan faksha dan mungkar. Jadi takbirmu itu mengharamkan perbuatan kejimu dan mungkar. Kalau kamu bertakbir, ya sudah tahu takbir itu adalah mencegah perbuatan apa? Takbir itu kan Allah Akbar kan? Terus disebut dengan ihram. Apa ihram itu? Mengharamkan. Apa yang diharam? Perbuatan jahat, gitu kan? Nah, itu masih di luar diri. Nah, bagaimana menfakta diri, menghakikat diri ketika kamu benar-benar telah tercegah pada dirimu itu, telah mengharamkan pada dirimu itu perbuatan fahsya dan mungkar. Bisa diikuti enggak ini? Pelan-pelan ya. Coba nanti direnungi dan direnungi. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45 itu direnungi. Jangan dibaca aja. Kalau kamu baca bunyinya, namanya syariat. Bunyi kamu tangkap maksudnya, namanya thariqah. Maksud kamu nyata pada dirimu, kamu maknai pada diri, namanya hakikat. Oh maksudnya ini, roh maksudnya tapi tidak melekat pada diri. Nah ya itu percuma, masih percuma. Sholat hakikat semacam itu. Kok ngaji hakikat? Ya ini memang ngaji thariqah itu loh. Jadi ngaji filsafat,
Tasawuf dan thariqah. Thariqah itu selalu bicara itu. Apa thariqah itu? Kenapa kok thariqah? Ya diambil aspek gampangannya yaitu epistemologi. HP-mu kamu taruh aja, Nduk. Nadifah. HP-nya ditaruh aja lah. Ada yang dipikirkan atau mau apa? Mau kemana? Oh ya wis. Ya. Oh kuliah nggak apa-apa, kuliah aja. Nggak usah dibunyi-bunyiin. Nah gitu. Ya. Apa tadi? Nah, apa tadi? Ya Allah. Ya, kenapa thariqah ya? Thariqah itu epistemologi ta. Ya, yang dunia pasulukan atau dunia Sofai, Asufiyun yang sudah disepakati namanya thariqah. Jadi kalau kita bicara kajian thariqah itu pilarnya mesti 4 itu, syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Nah, lalu dari 4 ini nanti menjadi lahir yang berikut namanya iqon. Ya. Nah, semua kajian kita itu di kesana nanti. Maka sholat syariah sudah, sholat thariqah sudah, sekarang sholat hakikat. Apa sholat hakikat? Introduction sudah kita sampaikan. Ya, kemudian kita mengacu ke sini apa? Sebenarnya nyata pada diri. Apa nyata pada diri itu? Ya benar-benar telah mengungkul. Apa mengungkul itu? Mengungkul itu ya wis gak ono kerentek untuk menyakiti orang karena apa, sudah benar-benar cinta apa siapa saja tanpa membeda. Tentu epistemologi dan caranya, sikapnya, ekspresinya berbeda-beda. Kamu mencintai orang yang memusuhi kamu itu beda dengan mencintai orang yang tidak memusuhi kamu. Ya toh? Kamu melarang orang pergi ke rumahmu oleh seseorang itu bukan atas dasar benci tapi dasar cinta. Kenapa? Kalau kamu perbolehkan banyak madarat yang mendatangkan. Maka caranya pun harus beda-beda. Tapi bingkainya tetap bingkai kecintaan, mahabbah. Ya enggak? Wong dimusuhi kalau diboleh penak ndi? Ya orang hakikat itu padha wae. Dimusuhi malah tambah enak kadang-kadang. Kenapa? Menjadikan kita lebih cerdas. Dia wong dimusuhi penak apa meneh dibolo, ya tambah enak ngono wis ngono. Ora kok enakan dimusuhi tambah cerdas. Apa meneh dibolo ditukokno jajan barang didukung tambah luwih enak ngono. Alias gak ono sing luwih kabeh enak. Jadi kalau kita itu sudah nyata hakikat gak ono barang gak enak. Enak kabeh. Ya, baik. Nah, oleh karena itulah maka sholat hakikat, sholat nyata diri ada kaitannya, hubungannya dengan manajemen. Namanya terutama manajemen itu apa? Mengatur kan. Nah, dalam ilmu manajemen itu kan mengatur di luar diri. Ya toh, mengatur, memanage, orangnya disebut manajer, ya toh. Nah, orang mengatur kan dirinya sudah teratur dulu. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu disebut apa? Pengatur. Mengatur itu perbuatan, sifatnya berarti pengatur. Ya enggak? Ya toh? Berarti dia sudah teratur duluan. Makanya orang yang pertama kali mendapatkan khitab untuk mengatur itu bukan orang lain, dirimu. Orang yang bisa mimpin orang lain itu karena berhasil mimpin dirinya. Bukan semata-mata karena dipilih loh ya. Bukan semata-mata karena dipilih berdasarkan suara yang terbanyak maka dianggap menjadi pimpinan, menjadi bisa ngatur. Belum tentu. Jadi yang paling utama, orang yang bisa ngatur orang itu adalah orang yang telah mampu mengatur dirinya. Orang yang bisa memanage orang lain karena dirinya sudah mampu memanage diri. Maka dalam surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr surat ke-59, ayat-ayat terakhir itu. Ayatnya hanya 24 surat Al-Hasyr itu. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59, ayatnya hanya 24 ayat terakhir itu ya, sebelum akhir berarti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum
ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. 7 ayat terakhir kan berarti 24 kan? 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18, 19. Ayat 18, 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. 18. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. 19. Saya ingin mengatakan apa? Bahwa orang yang tidak merencanakan, tidak memplanning, tidak memanage diri, itu fasik namanya. Orang fasik. Siapa orang fasik itu? Ya pelaku dosa besar itu loh. Jadi pelaku dosa paling besar. Apa? Dosa besar zina itu. Di atasnya zina ini. Menipu, di atasnya menipu ini. Karena fasik itu bukannya menipu orang lain, tapi menipu diri. Apa itu? Lupa diri. Lupa tidak mengatur diri sama dengan menipu diri. Karena lupa diri maka seolah-olah lupa Allah. Karena lupa Allah, Allah melupakannya. Allah melupakan meninggalkan dia, jadilah orang fasik. Ngono lho, Dok. Makanya orang yang mampu memanage orang lain itu karena telah mampu memanage diri sendiri. Nanti kalau misalnya orang itu, loh kok dia jadi manajer? Tapi sementara kalau tandanya orang jadi manajer atau pimpinan sebuah perusahaan, sementara belum mampu manage diri, dia akan melakukan banyak pelanggaran. Korupsi, menyalahgunakan jabatan, gitu. Imannya tambah rusak. Dulu ketika sebelum jadi pejabat ya misalnya bojone bojone satu, begitu jadi pejabat gunti kayak akeh lagi lo misalnya lo. Mana-mana bawa ini, bawa itu. Nah, berarti orang ini jadi pimpinan, jadi manajer belum berhasil memimpin diri. Orang yang berhasil dan bisa mampu memanage orang lain oleh karena orang itu telah mampu memanage diri. Lah bagaimana orang itu bisa memanage dirinya itu? Nah, Anda harus tahu, harus berpengetahuan tentang manajemen. Nah, minimal begini ya, ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. Kamu harus bisa men-skill ya, men-skal ya. Apa men-skal itu? Membuat satu skala diri ya. Skala diri yang mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tadi ini oret-oret mau. Ini contohnya ya, coba disorot mah. Ya. Sorot ya. Ya. Misalnya ini ada not urgent. Ada urgent. Ya, ini bisa ditunda. Ini penting dan ini tidak penting ya. Ini penting, ini tidak penting. Nah, manusia sering berada di sini dan bahkan di sini. Di sini melakukan sesuatu yang tidak penting yang sehingga dia gagal. Tidak urgent, ya, tidak mendesak. Angel ini ya. Nah, kita enggak ini.
Kelihatannya, oke. Contoh misalnya ini not urgent ya. Ini enggak ya penting tapi enggak penting. Ini ada yang very very important. Bener macam ini. Penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini. Ini mafrud bahasa Arabnya itu. Hadza huwal mafrud. Mafrud bidot ya. Fardu kan menjadi fardu kan? Mafrud menjadi fardu ain ya misalnya dalam bahasa kita itu. Penting untuk diri masing-masing itu. Fardu ain mafrud bil ain. Itu bahasa Arabnya itu. Apa namanya? Urgent. Sangat penting misalnya. Contoh misalnya. Kamu sedang sholat ya. Nah, contoh sholat kemarin aja. Kemarin Novida waktu ngaji gitu. Novida waktu ngaji kan melihat kejadian sesuatu bila ditunda itu akan kehilangan. Apa itu? Novida melihat burung itu keluar dari sangkar burung terbuka. Kan kemarin kan jatuh itulah, lalu kembali kan belum ditutup. Sangkar burung terbuka. Tapi Novida mau membenahi itu di tengah-tengah ikut ngaji Abi nggak enak sama Abi. Lah, perasaan nggak enak inilah menjadikan kamu gagal. Kenapa? Dengan kamu menunda yang semestinya kamu lakukan sekarang, terjadilah resiko. Di sini mengandung resiko bila kamu tidak melakukan kehilangan sesuatu, kehilangan momentum. Gara-gara kamu tidak segera nutup itu, burungnya hilang tapi kamu sampaikan pada saat selesai pengajian. Padahal pengajian itu bisa ditunda, bisa ditinggal sebentar. Misalnya, ini maaf Jona, nggak apa-apa ya. Nah, kenapa kok begitu? Berarti Novida pada aspek ini belum berhasil memanage diri, alias belum mampu membuat skala prioritas, belum mampu membedakan mana al-mafrud al-ain wal mafrud al-kifayah. Apa mafrud kifayah itu? Pengajian ini. Tanpa kehadiran Novida pun bisa jalan ini. Ya, tapi burung itu karena yang tahu hanya Novida. Kalau Novida tidak melakukan, resikonya hilang. Ya enggak? Baru Novida, Abi, tadi burungnya mebur karena belum tapi disampaikannya setelah, kenapa enggak tadi dia? Aku enggak enak, kan sedang ngaji. Lah padahal ngaji ini seandainya Novida ghaib pun tidak masalah, jalan, ya enggak? Tapi ketika Novida meninggalkan doitno tadi, terjadilah risiko dan hilang sampai sekarang tiada kembali. Nah, termasuk itu. Terus juga kita itu sering terjebak di sini. Enggak penting, enggak mendesak. Ribut di sini. Contohnya apa, Mam, misalnya? Sering-sering kita ini begini. Ini ya, contoh saja misalnya. Maka kenalilah potensimu itu. Orang itu ini ya, potensi diri itu paling tidak ada dua. Pada umumnya ya, kalau kamu punya dua ini hebat kamu. Ifrit, kenapa ifrit itu? Wa qala ifritu minal jinni, itu kan bicara pada publik ya. Ifrit mengatakan termasuk pada Nabi Sulaiman. Saya akan mendatangkan istana itu sebelum kamu ini atika qabla an taquma min maqamik. Itu kan, aku akan datangkan istana Sulaiman itu, istana raja itu sebelum kamu meninggalkan atau berdiri dari tempat kursimu sudah datang dalam sekejap mata. Wa inna, gimana itu? Wa inna ladaihi laqawiyyun amin. Untuk hal semacam itu aku ini punya qawi dan punya amanah. Jadi ada dua potensi pada diri manusia namanya kuwah dan amanah. Itu nanti bisa dicek dalam surat An-Naml. Surat An-Naml surat ke-27 ayat yang 39. Ini ilmu manajemen ya, ilmu manajemen, memanage diri. Maka kenali potensimu itu. Potensi diri itu paling tidak ada dua itu, ada namanya kuwah dan amanah. Apa kuwah itu? Kemampuan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu namanya kuwah, potensi namanya. Pengetahuan, potensi manajerial. Nah, sedangkan amin itu potensi kepemimpinan. Manajer dan pemimpin beda ya. Kalau pemimpin itu lebih pada amanahnya, gitu. Tapi kalau manajer lebih pada
Nah, ini keilmuannya. Nah, orang biasanya lemah di salah satu. Orang biasanya lemah di salah satu. Ada orang itu yang amanahnya luar biasa. Kameranya kurang ke belakang. Kurang ke belakang, enggak. Nah, ada orang itu yang amanahnya luar biasa. Sementara potensi manajerialnya kurang. Sehingga dia itu hanya datang, duduk, tepat waktu, istiqomah, mudawamah, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan, nggak punya planning. Lah orang semacam ini harus ada kontrol. Biasanya kan dipilih ku wong apik, jenenge wong apik. Jadi amanah ki wong apik, kuah itu wong pinter ya. Jadi orang itu nggak cukup dengan kuah dan dengan kuah saja, tapi kudu apik. Tidak cukup apik saja, kudu pinter lah gitu loh. Jadi potensi kepemimpinan, potensi dirimu itu di mana? Nah kalau aku melihat kamu ini di samping kuah juga, amin. Kalau amanah itu bisa, ini masing-masing harus kamu kembangkan pada dirimu. Kuah itu apa? Manajerial. Kamu jadi manajer. Amin itu apa? Kepemimpinan. Sidikmu dan lain sebagainya itu. Karena ada orang itu misalnya sering yang dipilih itu, kuwi lho wong apik. Apik pancene, apik tapi meneng. Enggak ono yang dipikirkan terus apa yang mesti dilakukan enggak tahu. Nah, maka kalau kamu ingin menjadi orang sukses, dua ini harus kamu kuasai. Apa itu? Potensi dirimu, asah dengan berbagai pengetahuan, inovasi, kreatif, inovatif, dan bergaul dengan orang-orang pintar. Ojo bergaul dengan orang-orang yang nggak punya pikiran atau berpikir dengan tidak menggunakan rasio. Nah, yang kedua, kamu harus banyak ngaji. Apa? Ini untuk mengembangkan potensi rasamu supaya punya amanah. Kenapa? Wong pinter, kuwi lek gak amanah, waduh ngentek-ngenteki. Ya toh. Wong pinter lek gak amanah ngentek-ngenteki. Saya itu dulu punya teman sampai punya stempel toko sak Malangin duwe dhek. Iki pinter iki, tapi gak amanah gitu loh. Kenapa kok pinter? Lah nggih ngakali kok stempelnya. Kwitansi palsu kok. Nggih memperkaya diri. Iki wong pinter tapi gak amanah. Nah, kreatif dia. Karena ada laporan yang mengharuskan pakai apa belanja ini belanja dari toko itu. Akhirnya dia itu seolah-olah punya kwitansi tapi dengan toko namanya. Toko sak Malang ini ditukoni dhisik. Lalu ditembak stempelnya, dicetak. Sehingga saya itu pernah dipinjami stempel itu sebanyak 38 stempel. Saya pernah dipinjami. Aku mikir, ya Allah, iki pinter iki, tapi gak bener aku. Ya Allah, astagfirullah. Ini contoh lah ya, contoh. Ada teman saya, sahabat saya yang ustadz dia. Ustadz apa enggak tahu deh. Ya wis pokoknya mengustadz diri lah. Sekarang udah pensiun, karena udah pensiun jadi ke masjid. Ngustadz di masjid. Lah, di masjid pun juga ngene ngono kuwi. Lah, inilah makanya kuah ini jangan hanya potential ini harus dibarengi dengan amin. Ya toh? Itulah dicontohkan oleh Ifrit. Ya, Ratu Jin ya. Ratu Jin itu Ifrit kan? Yang mengatakan waqala ifritu minal jinni inni atika. Gimana itu? Gimana? Yang itu? Qabla antakuma min maqamik wa inna ladaihi laqawiyyun amin. Itu dalam surat 27 ayat 39. Coba dicek. Surat An-Naml. Surat ke-27 ayat 39. Kok ragu saya? Gimana bacanya? Pok. Baca biasa aja. Wa qala ifritum minal jinni. Gimana itu? Enggak waqala ya? Bukan. Oh, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun. Nah, itu wa inni alaihi laqawiyyun amin. Untuk mendatangkan istana sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu itu, aku punya potensial dan aku punya amanah. Artinya omongku iki nek mbok percaya ngono. Kenapa? Aku punya kemampuan.
Maka ini ilmu manajemen. Maka kembangkan potensi manajerialmu dan jangan lupa kembangkan rasamu, imanmu, amanahmu. Agar supaya apa? Agar supaya kalau kamu nanti pinter itu jadi orang benar. Nah, ini bahaya juga loh orang yang pinter tapi gak benar. Pinternya gak pinter ya akhirnya kan? Karena punya potensi tapi gak amanah. Nah, saya kembali pada sholat hakikat. Hubungannya apa? Sholat hakikat itu hubungannya dengan manajemen diri. Nyata diri. Maka sholat itu manajemen. Abi ini pakar manajemen. Abi ini doktornya manajemen. Tapi Abi kan menguasai Al-Quran. Saiki wong ngomong ngono kan wedi nanti enggak tawadhu, enggak takabur. Lah aku syukur. Saya itu hafal Quran, saya menguasai Quran, saya hafal ribuan hadis, saya menguasai filsafat, tasawuf, thariqah dan manajemen. Ngono loh. Biar kamu enggak ragu, ya. Kiaiku panjen iso kok. Ngono loh. Nah, dan insyaallah amanah. Ya toh? Iso gak kiaimu kuwi ngono kan. Lek ragu gare kafir. Ragu tanda lemah iman. Iman itu percaya tiada keraguan. Orang gak ragu itu karena nyata pada dirinya setelah melihat realitas objektif yang ada. Kenapa kamu nyata percaya sama api? Ya kamu melihat api gitu loh. Api kaya apa? Ngono kuwi. Aja mikir percaya tok. Deloken ngono lho maksudku. Kesehariannya kaya apa, lakune kaya apa. Deloken maksudku. Amati aja mek percaya omonge wong. Aja mek jare-jare, tapi kamu harus nyata diri. Itulah sholat. Sholat kamu harus nyata diri. Aja mek omongnya penak omongnya. Ku lho lek sholat ngene para wali dulu itu kalau sholat di atas apa? Dulu ono cerita kan? Ada cerita. Kalau dulu ada wali sholat di atas daun pisang misalnya. Mek ceritane tok kowe iki ya percaya ning mek cerita. Coba nyatakno iso to sholat nang dhuwur daun pisang iki? Iso. Kok iso? Ya makane nyatakno. Iku duduk syariat lho. Itu duduk syariat. Adalah syariat ya ceblok tau wong. Iku no sholat hakikat. Apa sholat yang dhuwur daun pisang iku? Ya iku kinayah. Makanya belajar metafora simbolik. Iku ana Gus sapa salate ning dhuwur daun pisang. Ning dhuwur daun lumbu. Ibaratnya banyu iki lho, Nduk. Mlayu rono, mlayu rene glundang-glundung. Kembangkan sendiri. Nyata pada dirimu duduk kok kamu sholat di atas daun pisang nggak rotoh tak? Syariate lah cara syariat, thariqah juga. Makanya kamu paham sholat itu apa? Nah, bagaimana maksudnya? Nyata pada dirimu itu bagaimana? Itu loh. Iso, kok apa iso? Lah wong syariat ya bingung. Wong apa mungkin sholat nang dhuwure daun pisang? Lah wong syariat ya gak mungkin. Tapi lah wong hakikat apa yang tidak mungkin, wong hakikat kok ya to. Wong syariat diceritani, ono lho manusia itu kayak kodok. Jan persis kodok ngono. Lah wong syariat bingung mana ada manusia kayak kodok. Lah wong hakikat ya akeh ngono. Apa sifatnya lho kayak kodok, hidup di dua alam. Apa iku? Ya salat, ya maksiat iku kodok ngono lho. Ya salat ya maksiat, ya sembahyang, ya apa? Iya ngono ki, ya bajingan. Ngono lho maksudnya. Nang salat tahajude pol-polan, terus mari ngono chatting istri orang. Nah, iku jenenge manusia kodok. Ora kok manusiane kaya kodok, ning prilakune kaya kodok, hidup di dua alam alias munafik. Ngono. Paham ini? Ada banyak. Oh, no, dia ini loh ada manusia berkepala anjing. Mana ada, secara syariat nggak mungkin manusia kok berkepala anjing. Tapi hakikat nyata ada. Apa itu? Ya lek anak wong maju kamu jenggong-jenggong itu loh. Ada orang pinter dikit, kamu oh no, alias bunga hati-hati loh kuwi ustad sesat lah itu kamu anjing itu. Manusia berpikiran dan berkepalaan anjing, ngono, enggak bingung.
Iya percaya ngono ae lho ana pancene. Kenapa kok percaya? Lah aku iso kok ngono kuwi. Ngono lho. Aku iso menyata pada diriku, aku bisa mengfakta pada diriku, aku bisa menghakikat pada diriku menjadi manusia anjing. Tapi manusia anjing ku ora tak gawe jenggongi orang, saya gunakan untuk memacu diri, saya jadikan anjing ashabul kahfi. Apa itu? Setia Tuhan, kuat melek, enggak turuan. Cek enggak turuan. Gimana toh? Wong enggak turuan itu ya kudu mbok lawan toh, turu iku nafsu kok. Turu lu enak, enak lah nafsu toh. Abi lek orang ngantuk enggak tak turokne. Nek wong turu enggak ngantuk itu percuma. Ngono malah tak gawe nyang masjid. Tak gawe nyapu. Ngantuke kok durung nemen tak gawe melayu nang Masjid Muhajirin. Salat ning kono ngantuke mulih kok omah jek urung ngantuke tak gawe siram-siram. Durung ngantuk ae tak gawe benakno apa wis apa ae. Begitu pas menjelang maghrib ngantuk siut turu 10 menit enak sekali turu seminggu pisan. Gitu namanya ashabul kahfi. Ngono ya kudu berjuang. Makanya mujahadah yang paling berat itu mujahadatun nafsi, perang pada diri. Saya kira begitu ya. Apa sholat hakikat itu? Sholat manajemen. Sholat ngatur diri. Sholat nyata pada diri, yaitu berakhlak dan bermoral. Nyata pada diri, mampu menskala prioritas diri, mampu mengenali potensi diri. Apa sholat akhlak dan moral itu? Yaitu sholat tercegahnya pada diri dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa fahsya itu? Fahsya itu kamu ketika tidak berakhlak pada orang lain. Apa mungkar itu? Ketika kamu tidak bermoral pada benda orang lain. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang pertama, apa sholat hakikat itu? Sholat manajemen diri. Ya, apa manajemen diri itu? Jangan sampai kamu jatuh pada kefasikan. Apa itu? Kamu lupa tidak punya program, tidak menskala diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18-19. Orang yang lupa fasik dosa besar, lebih besar dosa daripada berzina, lebih dosa besar daripada berbohong, yaitu orang yang tidak punya planning diri. Apa? Lupa diri. Untuk melakukan apa, bagaimana, seperti apa, hasilnya kayak apa. Tidak punya itu. Orang itu orang fasik namanya. Berarti berikutnya, sholat hakikat, sholat yang untuk kenali diri. Apa itu? Bisa menskala. Apa kamu itu? Harus kuah dan amanah. Surat An-Naml, surat ke-27 ayat 39. Dicontohkan oleh Ifrit kan, qala ifritu minal jinni inni atika mimma qawmika qabla an taquma inni atika bihi qabla an taquma mimma qawmik wa inni alaihi laqawi ladaihi wa inna alaihi laqawiyyun amin. Kenapa aku yakin bisa mendatangkan istana ini sebelum engkau berdiri dari kursi istanamu itu ya Sulaiman, karena aku punya kuah, punya kemampuan. Yang kedua, aku bisa kamu percaya omongan. Amin. Nah, potensi kuahmu kamu kembangkan melalui bergaul dengan orang-orang pintar. Ya toh? Potensi amanahmu kamu kembangkan mulai pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Secara tepat. Saya kira begitu pertemuan sholat hakikat kedua pada hari Senin ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih para pemirsa channel YouTube Yai Mim ya, official ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Ikuti terus channel YouTube kami, video-video kami, semoga akan didapatkan satu kejelasan dan pemahaman yang lebih detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib qabla an-nakhtatim an-tahiyya liqa'ana al-yawm, kita
Yel-yel dulu, silakan duduknya. Duduknya tawaruk. Tawaruk atau iftirash. Mari kita konsen dulu. Ya. Anti ngeluh santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma kiti kita iti kita sukih ati suki ati sukih arto. suki arto. Allahumma Allahumma cinem citu. Allahumma Allahumma hammu hamku hammu paham ilmu paham ilmu paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma walik krimbyang. balik kembiang. Cos pleng Jos lang, cos pleng jos lang, cos pleng. jos lang. Nyanyi satu lagu aja. Kuliah ya, nggak usah di akhir ya. Baik, saya doai aja ya. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka wa li auladina wa banatina wa zurriyatina wa ahli baitina tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan tayyiban mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wa la hawlin minna minhum ya'ti min kulli nawahi warzuqna wa iyyahum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a yaqinan sadiqan qalban khashi'an wa lisanan zakiran aqlan aqila fikran musyiqan sirran zaika fahman la'iqa nafsan mutma'innah wa jawarihi ta'atika layyana shifa'a min kulli da'a ya arhamar rahimin ya arhamar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ya, tapi juga waktunya absen.